Halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Bet? Ya, yang pastinya informasi terkini dan inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya adalah sistem pengaduan di Polres Jakarta Barat. Ada pula mengunjungi wisata Monas pada malam hari. Ya, pada segmen bincang nanti kita akan membahas mengenai sharing ekonomi dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, untuk mengurangi angka kemacetan di ibu kota khususnya di kawasan Semanggi, Pemprov DKI Jakarta membangun simpang susun Semanggi. Ya, selain sebagai salah satu solusi mengatasi kemacetan, proyek ini dilakukan dengan menggunakan teknologi full precast dengan bentuk melengkung hiperbolik. Untuk mensiasati kemacetan yang kerap terjadi di jalur Semanggi, Pemprov DKI Jakarta membuat terobosan dengan membangun simpang susun Semanggi. Proyek yang dimulai pada 8 April lalu ditandai dengan pemasangan tiang pancang oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di kawasan Semanggi. Proyek ini akan menjadi proyek pertama yang dilakukan di Indonesia dengan teknologi full precast, di mana beton yang digunakan dicetak dengan ukuran dan bentuk yang telah ditentukan, yaitu dengan bentuk melengkung hiperbolik. Rencananya pembangunan simpang susun Semanggi ini akan dibagi menjadi 2 rem atau 2 simpang susun, yakni dari arah Grogol menuju Blok M dengan panjang jalan 796 meter dan arah Polda Metro Jaya menuju Monas dengan panjang jalan 826 meter, di mana lebar jalan masing-masing 8 meter per jalur. Bapak Ibu tahu nggak, kita mau lebarin Sudirman sampai ke Ratu Plaza. Tanahnya mahal sini kan? Boleh nggak bawahnya saya gali semua punya DKI? Boleh. Di DKI ini punya bawah, punya atas tuh. Tahun ini kita juga mulai mau bangun, lagi nyari siapa lagi mau digetok ini yang di Pak Kamal ini. Iya dong, cepat. Penilaian nggak penting buat saya, yang penting barangnya jadi. Kalau mau tunggu penilaian nggak ada cerita peresmian ini, nggak ada groundbreaking. Dalam proses pembangunan simpang susun Semanggi yang mulai dilakukan per 8 April kemarin, dibutuhkan biaya sebesar 360 miliar rupiah, dengan target penyelesaian pembangunan sekitar 18 bulan. Proyek yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman ini baru akan dioperasikan pada Agustus 2017 mendatang. Dengan kehadiran 2 rem atau 2 simpang susun di kawasan ini, diperkirakan tidak ada lagi kendaraan yang bersinggungan di kawasan tersebut, karena kedepannya kendaraan yang melintasi kawasan ini akan memiliki jalurnya masing-masing. Nova Monica, Leandro Ando, DAI TV. Ya, Polda Metro Jaya gencar mengkampanyekan istilah turn back crime untuk mengajak masyarakat bersinergi bersama Polri memerangi kejahatan yang terjadi di masyarakat. Ya, salah satu cara yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah dengan menggelar pameran kepolisian yang menampilkan berbagai bagian di lingkungan kepolisian beserta dengan peralatan canggih yang dimilikinya. Polda Metro Jaya tengah berusaha mengubah citra kepolisian yang terkesan arogan melalui kampanye turn back crime. Istilah ini pertama kali dikampanyekan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kampanye ini terus digaungkan sebagai upaya untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, serta mengajak masyarakat bersinergi bersama Polri memerangi kejahatan. Salah satunya melalui Jakarta Metropolitan Police Expo 2016, yang digelar di salah satu mal di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir minggu lalu. Ini bagian dari strategi pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kami ingin menunjukkan bahwa polisi Polda Metro Jaya dekat dengan masyarakat, sehingga gangguan keamanan tidak mungkin muncul. Baru mau muncul sedikit, kita tutup dengan apa? Dengan persahabatan masyarakat dengan polisi. Ratusan anggota kepolisian dari berbagai direktorat tampil secara casual dan ramah, memperkenalkan masing-masing bidang kerja mereka kepada pengunjung. Selain itu, berbagai senjata dan peralatan canggih pun dipamerkan sebagai bentuk kredibilitas Polri dalam menjaga keamanan. Pameran ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat, karena selain lebih mengenal kepolisian, pameran tersebut diadakan di dalam gedung dan membuat pengunjung merasa lebih nyaman. Saya rasa ini bagus ya, untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat. Karena selama ini masyarakat melihat polisi juga agak jauh gitu kan. Jadi ini pendekatan sangat human dan ini jarang terjadi dan saya sangat mendukung gitu. Keren sih, seru. Jadi biasanya kalau acara kepolisian kan di luar ya, di outdoor, panas gitu. Jadi kenapa saya bela-belain ke sini tuh karena satu di indoor,
Terus karena memang lagi booming banget gitu TBC, jadi tertarik sih ke sini. Selain bertujuan mendekatkan polisi dengan masyarakat, acara ini juga digelar untuk kembali mengingatkan pihak kepolisian bahwa mereka adalah tumpuan masyarakat. Saya kira itu karena dengan sering kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, diharapkan kami dengan masyarakat semakin bersahabat, polisi-polisi paham betul bahwa mereka adalah tumpuan masyarakat untuk menjaga keamanan, masyarakat juga paham tentang bagaimana menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ferawati, Fajar Agestino, DAI TV. Ya, sementara itu masyarakat kini dapat melaporkan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian melalui aplikasi Whistleblower System. Ya, Polres Jakarta Barat meluncurkan aplikasi ini pada bulan Februari lalu demi mewujudkan wajah kepolisian yang bersih di lingkungan Polres Jakarta Barat. Whistleblower System pertama kali diaktifkan pada 17 Maret 2014 sebagai sarana pengaduan internal kepolisian daerah Metro Jaya. Sementara pada Februari 2016, Polres Jakarta Barat resmi meluncurkan aplikasi serupa bagi pengguna ponsel pintar berbasis Android untuk menyampaikan berbagai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian yang diberi nama WBS Polda Metro. Tujuan dari WBS itu sendiri adalah memberikan informasi terkait perilaku anggota maupun perilaku yang dilakukan, baik itu tindakan arogansi maupun perilaku yang menyimpang ataupun hal-hal yang sifatnya negatif, ya kan? Sehingga kami mendapat informasi itu dari masyarakat maupun dari internal kita sendiri agar kita menindaklanjuti secepat mungkin sehingga tercipta polisi yang bersih. Aplikasi ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan wajah kepolisian yang bersih, tanpa perlu mendatangi kantor polisi dan membuat laporan resmi. Jadi WBS ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat untuk memberikan informasi kepada Polri. Dalam hal ini masyarakat dimudahkan untuk memberikan informasi dengan cara online, jadi tidak perlu harus datang ke kantor polisi. Jadi lebih memudahkan masyarakat untuk memberikan masukan kepada Polri. Kalau ngeliat aplikasinya kayaknya nggak tahu mungkin baru launching atau gimana ya, tapi penting banget karena mungkin selama ini kita kan menyorot kepolisian gitu. Kalau ada polisi yang salah atau mungkin ada yang bagus gitu kan, kita biasanya upload, wih keren ya polisinya, atau aduh kenapa tuh kepolisian gitu. Tapi dengan ada aplikasi ini kita nggak cuma nyebar di sosmed, tapi ini ada aplikasi yang khusus untuk akhirnya ditangani dengan kepolisian langsung. Misalnya mungkin kalau ada kejahatan, jadi langsung ditangani, jadi kita nggak langsung cuma main broadcast terus kayak sia-sia gitu. Sejak diluncurkan 2 bulan lalu, sedikitnya 150 laporan sudah diterima Polres Jakarta Barat. Namun, sebagian besar merupakan laporan mengenai gangguan ketertiban masyarakat, seperti kemacetan dan tindak kriminalitas. 150 pelaporan. Nah itu hampir sebagian sifatnya guantipmas, gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Seperti kemacetan, seperti mungkin di sana ada terjadi tindakan premanisme, atau mungkin ada tempat-tempat sarang narkoba, itu disampaikan juga sama kita. Selain mengirimkan laporan, masyarakat juga dapat mengunggah foto dan video sebagai bukti pelaporan. Semua laporan yang dianggap valid dan memiliki data lengkap segera diproses dan pihak kepolisian, baik berupa tindak kriminalitas maupun pelanggaran oknum kepolisian. Setelah pesan pelaporan diterima oleh server, pelapor akan mendapat pesan balasan sebagai bentuk konfirmasi. Selain itu, pengguna juga dapat melihat informasi mengenai lokasi kantor polisi terdekat melalui aplikasi ini. Ferawati, Fajar Agestino, DAI TV. Pemirsa, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia semakin meningkat. Pada tahun 2015, kecelakaan lalu lintas darat mencapai 1 juta kasus. Ya, untuk mengurangi angka tersebut, Direktur Pembinaan dan Keselamatan Lalu Lintas menekankan pentingnya edukasi keselamatan jalan pada anak usia dini melalui keberadaan taman lalu lintas. Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2015, terjadi 1 juta kasus kecelakaan dan 90%-nya diakibatkan oleh perilaku tidak disiplin dari pengguna jalan. Seperti tidak memakai helm, melawan arus, tidak memakai sabuk pengaman, dan mengonsumsi minuman keras saat berkendara. Untuk lebih menyadarkan warga tentang pentingnya keselamatan jalan,
Direktur Pembinaan dan Keselamatan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya edukasi disiplin lalu lintas sejak dini. Sebab anak-anak dinilai memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dan mempunyai daya ingat yang lebih panjang, sehingga dapat tumbuh menjadi pelopor keselamatan lalu lintas. Tentunya manakala kita memberikan satu pembelajaran bagi mereka, baik itu pada saat dia di bangku sekolah maupun sebelum di bangku sekolah, ya masih sekarang kan ada pra TK, pra sekolah itu ada, sehingga dia akan tertanam bahwa pentingnya satu disiplin dalam hal melaksanakan ataupun melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwanya sendiri gitu. Minimal dia akan mengerti bahwa bahayanya bila berjalan tidak pada tempatnya, bila berjalan tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya. Pengajaran keselamatan lalu lintas pada anak dapat dilakukan di sekolah, melalui pengajaran di kelas atau dengan mengikuti ekstrakurikuler seperti polisi cilik. Selain di sekolah, edukasi keselamatan jalan juga bisa dilakukan dengan mengunjungi taman-taman lalu lintas. Di Jakarta, ada 2 taman lalu lintas, yaitu Taman Keselamatan Jalan Pejaten dan Taman Rambu Lalu Lintas Cibubur. Selain Jakarta, kota lain yang memiliki taman lalu lintas adalah Purwokerto, Siak, dan Yogyakarta. Tahun 2016 ini, Kementerian Perhubungan akan membangun 10 taman lalu lintas di kota-kota besar Indonesia. Sosialisasi tentang keselamatan jalan juga terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dengan datang ke sekolah-sekolah dan memasang iklan layanan masyarakat di berbagai media. Yeremia Tera, Yoga Pratama, Dai TV. Ya pemirsa, salah satu sekolah di Jakarta Selatan membuka taman edukasi lalu lintas untuk siswa taman kanak-kanak. Di taman seluas 400 meter persegi ini, anak-anak dapat mengenal rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai sepeda dengan aman. Meski berada di dalam kompleks sekolah, namun taman ini terbuka untuk umum yang dapat menjadi sarana bagi orang tua untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang tertib berlalu lintas. Taman Edukasi Keselamatan Jalan TK Strada Pejanten adalah salah satu dari 2 taman lalu lintas di Jakarta. Taman yang baru diresmikan tanggal 5 April 2016 kemarin merupakan hasil kerjasama dari pihak sekolah dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Di taman seluas 400 meter persegi ini terdapat 30 rambu lalu lintas, 10 sepeda anak, dan jalur satu arah untuk simulasi keselamatan jalan. Dalam simulasi, anak-anak berperan sebagai pengguna jalan yang mengemudikan sepeda di jalur yang telah disediakan. Guru pendamping berperan sebagai polisi yang akan menegur anak-anak bila melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas. Setelah menegur, guru akan menjelaskan arti dari rambu-rambu tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar anak-anak dapat mengerti bahaya melanggar rambu lalu lintas. Anak juga diharapkan dapat berperan aktif sebagai pelopor keselamatan lalu lintas. Kami memiliki keprihatinan itu, alangkah baiknya ketika dari usia dini, usia TK terutama, kebetulan kami juga ada kelompok bermain, ini yang merupakan masa emas buat anak-anak, di mana anak-anak itu masa siap untuk menerima segala stimulus dari luar untuk mengembangkan seluruh potensinya, supaya ya anak-anak memiliki segala kemampuan, kompetensi yang ada di dalam diri anak, terutama untuk kedisiplinan dan karakter-karakter yang lain, supaya dapat terbina dengan baik. Walaupun terletak di dalam kompleks sekolah swasta, Taman Edukasi Keselamatan Jalan ini terbuka untuk umum. Kepala TK Strada Indriasa mengatakan, warga dan taman kanak-kanak lain di sekitar Pejanten diperbolehkan menggunakan taman edukasi ini, asalkan dapat menjaga kebersihan taman dan keutuhan fasilitasnya. Sebab, anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan seringkali melakukan kejahilan. Ketika TK yang lain itu masuk ke sini, paling tidak ikut menjaga ketertiban, itu yang utama. Kebersihan, lalu ya keindahan, keasrian di taman ini tetap terjaga, terawat. Yang utama karena kadang-kadang kan anak-anak, namanya anak kecil-kecil mungkin sambil haus, sambil makan apa, asal buang sampah ya. Yeremia Tera, Yoga Pratama, Dai TV.
Ya, pemirsa, kami akan membahas tentang sharing ekonomi dan manfaatnya bagi masyarakat. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih di Halo Indonesia. Dan Matt, kamu pernah nggak atau membayangkan di mana kamu jalan berwisata ke salah satu tempat yang namanya destinasi dunia atau surga dunia, di mana di situ nanti kamu bisa lewat satu aplikasi khusus, kamu bisa ada jasa yang bisa memberikan kamu pelayanan, kamu bisa menemukan tempat menginap dekat dengan lokasi wisata yang kamu pilih, dengan sesuai dengan kantong kamu, dengan kendaraan yang kamu mau, dengan juga guidance yang kamu mau. Nah, cuma dengan satu aplikasi khusus. Oke, ini berarti bisa dikatakan dreams come true ya. Iya. Semuanya ada di one whole package ya. Jadi semua tempat wisata, baik akomodasi, transportasi dan semuanya sudah tersedia di situ. Iya, dengan tentunya kamu melibatkan penduduk setempat dan juga kamu sesuai kantong kamu. Betul sekali, sesuai budgetnya juga ya. Kamu. Tapi memang ini adalah satu konsep yang memang sekarang sedang digandrungi oleh banyak pihak, terutama untuk startup bisnis ya, atau perusahaan perintis. Namanya adalah sharing ekonomi atau bisnis berbagi. Memang sekarang sudah banyak diterapkan di berbagai jenis usaha atau bisnis. Intinya adalah saling mengerjakannya bersama-sama. Ya, tapi kemudian masih banyak kok yang belum tahu tentang apa itu sebenarnya konsep sharing ekonomi atau bisnis berbagi. Nah, untuk mengetahui apa itu tentang sharing ekonomi, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia, Yuswo Hadi selaku pengamat ekonomi. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau, apa itu sharing ekonomi, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sharing ekonomi adalah sebuah konsep bisnis yang memberikan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh perorangan atau perusahaan untuk dimanfaatkan ataupun dikonsumsi bersama-sama dengan orang lain. Semangat sharing ekonomi sendiri dilatar belakangi oleh kesadaran untuk melakukan efisiensi sumber daya dengan menggunakannya secara bersama-sama. Tak heran jika saat ini banyak startup atau perusahaan perintis yang berkembang dengan mengusung konsep ekonomi sharing. Salah satu di antaranya coworking space. Coworking space adalah sebuah ruang kerja yang dapat digunakan secara bersama-sama dengan sistem sewa per jam, per hari, bahkan per bulan. Biasanya coworking space atau ruang kerja digunakan oleh para pekerja kreatif atau freelance yang membutuhkan ruang kerja kondusif karena belum dapat menyewa satu kantor pribadi atau hanya sekedar ingin merasakan suasana kerja di ruang baru. Seperti coworking space yang berada di kawasan Depok, Jawa Barat ini. Kot Margonda hadir untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dengan menyediakan tempat kerja bersama yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Tak hanya di bidang coworking saja, sharing ekonomi berkonsep profit sharing juga dapat dilakukan dengan berbagi penghasilan, dengan cara menyewakan kendaraan milik pribadi kepada orang lain yang tidak memiliki pekerjaan, yang kemudian dimanfaatkan sebagai pengendara transportasi online. Banyak manfaat yang dihasilkan melalui sharing ekonomi, salah satunya dapat menghemat biaya dengan cara menyewa tanpa harus mengeluarkan kocek lebih. Baik, tadi kalau kita lihat ada untuk space ya, coworking space, ada juga untuk yang transportation juga banyak. Nah, sekarang sudah mulai bermunculan. Nah, kita di negara kita sendiri. Oleh karena itu memang ini adalah salah satu kemajuan dalam bidang teknologi juga untuk memfasilitasi semua yang ada dalam sharing ekonomi itu sendiri. Dan ini juga salah satu strategi bisnis inovasi yang harus kita juga hadapi ya tentunya ya. Dan mungkin masyarakat juga harus melihat ini sebagai peluang besar. Nantinya kita akan membahasnya dengan Mas Iwo ya, sudah bersama kami, salah satu pengamat ekonomi. Mas, tadi kita sudah melihat ada di tayangan bahwa ada tren baru di mana model bisnis sharing ekonomi. Bisa dijelaskan sebenarnya bagi ke masyarakat apa yang keuntungan dari bisnis ini? Mungkin paling gampang menjelaskan sharing ekonomi itu elemennya 3. Ya, di situ ada idle capacity, ya, ada something yang menganggur, ya. Terus kemudian ada peers, ya, atau orang yang makai itu. Kalau kita ngomong Uber itu sopirnya yang punya mobilnya, ya, sopir yang punya mobil. Terus kemudian ada platform partisipasi, ya, platformnya adalah aplikasinya. Jadi kalau 3 aspek ini ada, maka kemungkinan sharing ekonomi itu bisa dibentuk. Jadi yang pertama adalah idle capacity. Kalau kasusnya Airbnb itu kita punya
rumah untuk kos, kita punya apartemen, itu mau kita pakai, orang Amerika mau pakai, mau wisata di sini pakai facility kita, itu ideal capacity. Kita misalnya saya ya kerjanya di Tamrin, rumahnya di Depok, ya kita naik mobil, diparkir pagi jam 7, nanti pulang jam 7 malam. Itu dari jam 7 pagi sampai 7 malam itu nganggur itu. Itu kalau bisa dipakai teman-teman yang lain, itu kan bagus itu. Dan memang sudah ada ya, tapi di Amerika ada Zipcar namanya. Ya, di Indonesia sebenarnya sudah ada ya. Jadi begini, platform sharing ini karena memang aplikasinya ini kan inovasinya agak sulit. Jadi semua banyak di-derive atau ditemukan di Silicon Valley. Nah, di sini mungkin ada versi-versinya, kayak Grab itu globally, Uber itu globally. Ya, kita ada Gojek yang mungkin di Amerika nggak ada karena ojek di sana nggak ada gitu. Jadi itu kayak modifikasi, tapi platform dasarnya itu dikembangkan di Silicon Valley, karena kalau di lokal agak sulit. Tapi mungkin nanti ada, kita ini kan orang Indonesia kan paling kreatif nih, nanti akan mengembangkan platform-platform aplikasi sharing ekonomi yang luar biasa. Potensinya luas sekali, karena seluruh aspek kehidupan kita nanti akan di-sharingkan itu. Jadi makanya kalau kita ngomong ini kita lagi di masa fajar ini, pagi aja belum ini, subuh aja belum ini. Semua aspek kehidupan kita ya itu nanti akan di-sharingkan. Makanya ini bisnis model yang lagi hot di seluruh dunia. Dan kalau sekarang kemarin kita ada rame-rame mengenai Grab, ada Uber, di Eropa pun terjadi itu, di Amerika pun terjadi itu. Jadi kita juga belum ngerti platform yang paling benar kayak apa, belum ngerti, karena semua bareng di seluruh dunia gitu. Jadi ini dunia ini kayak jadi muda lagi, karena tiba-tiba ekonominya baru, semua nanti akan berubah dengan adanya aplikasi itu. Oke, ini kalau kita lihat memang platform sharing ekonomi kan ada 3 tadi ya, Mas Iwoya. Salah satunya adalah ideal capacity. Tapi kalau kita coba menilik apa yang terjadi dengan sharing ekonomi, salah satu bentuk atau form dari sharing ekonomi ada ownership, ada social media, ada crowdfunding dan segala macamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah goalnya apa sih sebenarnya sharing ekonomi ke depannya ini? Secara konsep ini indah sekali ya, karena pemakaian ideal capacity itu menjadikan kita ini kan hobinya belanja, apalagi orang Indonesia. Ya. Terus kemudian rumah kita itu jadi gudang. Kadang-kadang kita handphone itu baru 6 bulan karena Apple keluar baru lagi, kita terpaksa beli, terus itu nganggur. Kalau nganggur maka kita bisa taruh di eBay. Ya, rumah kita nganggur, ya kita punya rumah nggak dipakai, kita bisa pakai gitu. Sehingga artinya apa? Barang yang nggak kepakai itu jadi kepakai. Gitu, sehingga terjadi sharing, sehingga terjadi efisiensi sumber daya. Nah, saya nggak tahu, barangkali ide ini muncul karena memang bumi kita ini makin sengsara gitu, karena semua diambil, ya plastiknya makin banyak, semua komputernya makin banyak, ya komputer yang gede itu kalau sudah nggak kepakai, bayangkan itu mau ditaruh di mana gitu, sehingga muncul apa yang nggak nganggur-nganggur itu dipakai oleh yang membutuhkan. Nah, sebenarnya platform ini menghubungkan orang yang butuh, orang yang punya ideal capacity sama orang yang butuh ideal capacity itu. Ya, kayak eBay misalnya, kita punya barang-barang yang sudah kita nggak suka, kita udah nggak pakai, taruh di sana. Kalau kita OLX ya di sini, taruh di situ, maka yang lain yang masih membutuhkan itu, ya, yang barang-barang bekas masih butuh itu bisa pakai. Gitu. Jadi dia nggak perlu beli yang baru lagi gitu. Ada segmen setiap barang masih ada value-nya. Ada nilainya gitu. Jadi satu barang itu nilainya diperes sampai habis gitu. Karena yang terjadi belum diperes sampai habis sudah beli baru lagi gitu. Sehingga bumi ini jadi kayak gudang, tempat sampah gitu. Baik, Mas. Manfaatnya itu. Terus yang kedua adalah manfaatnya kalau dalam kasus Gojek, ya itu menghasilkan apa yang disebut individual entrepreneur. Jadi orang-orang bisa itu jadi yang wirausaha, jadi wirausaha dan itu individual level. Dan semua orang bisa itu, nggak mesti harus punya skill. Kalau tukang ojek kan dia cukup punya motor, dia nyopir atau ngojek dia bisa, yang punya mobil dia nyopir bisa. Jadi luar biasa. Baik, Mas Iwo. Nanti kita akan bahas apa dampaknya bagi bisnis tradisional yang saat ini mungkin konglomerat nanti kita akan bahas. Pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang sharing ekonomi, ini ada beberapa sebutan lain, Vinca, ya. Apa? Tidak hanya sharing ekonomi, tapi juga ada yang menyebutnya juga collaborative consumption, ada juga menyebutnya gigs ekonomi, dan masih banyak yang lainnya, ya. Tapi kalau kita berbicara juga tentang sharing ekonomi, ada pula yang menyebutnya dengan sustainable economic ecosystem, artinya berkelanjutan. Nah, sebenarnya
dalam Seperti faktor apa apa, sih? Iya. berkelanjutan itu kita tanyakan dengan Mas Siwo ya. Mas Siwo, sustainable economic ecosystem. Jadi secara ide memang berkelanjutan karena penggunaan resource itu menjadi efisien ya. Resource itu TSSM itu. Jadi time, space ya, space itu ruangan ya, terus kemudian money sama skill. Jadi skill kita orang yang sudah punya kemampuan itu dia juga bisa share. Itu menjadi penggunaannya akan menjadi lebih efisien karena dibagi tadi ya, sehingga secara long term itu sustainable. Cuman ada satu hal yang keblinger di dalam sharing ekonomi. Makanya orang lebih suka menyebutnya, lebih tepat disebutnya akses ekonomi. Jadi sebenarnya logikanya, kalau tadi saya cerita, saya rumahnya Depok, kemudian saya kerja di Tamrin, maka saya pakai mobil, saya parkir jam 7, nanti pulang jam 7 sore, malam. Ya. Selama jam 7 pagi sampai 7 malam itu idle capacity. Itu kalau digunakan orang lain, maka orang lain yang nggak punya mobil, dia bisa pakai mobil saya, pakai Zipcar misalnya. Ya. Nah, logikanya kalau di-sharing kan berarti mobilnya itu kan nggak nambah gitu. Tapi yang terjadi dengan adanya Uber, yang ada dengan ada Gojek, itu motor makin nambah karena orang yang pengen berbisnis, individual entrepreneur tadi, mereka beli gitu. Orang yang awalnya nggak punya mobil, dia ngeredit karena dengan kredit dia duitnya dapat dari Uber nanti. Jadi malah mobilnya nambah. Kalau begitu nggak sustainable itu namanya. Tapi kalau kita lihat sekarang adalah ini justru mereka bukan hanya ngomongin masalah sharing ekonomi, Mas, tapi mereka lebih pada economic kesempatan, peluang ekonomi, economic change. Jadi akhirnya bukan lagi idle capacity, tapi sebagai peluang bisnis di Makanya situ. kemudian sering di dunia disebutnya bukan sharing ekonomi, tapi akses ekonomi. Akses itu artinya si tukang ojeknya punya akses kepada aplikasi, si tukang ojeknya punya akses ke customer gitu. Jadi punya akses kepada resource itu, kepada resourcesnya. Ya, customer punya akses kepada tukang ojeknya. Jadi istilahnya kemudian bukan sharing, ya. Tapi bukannya sharing itu nggak ada, sharing ada, ya, memang model bisnisnya bener sharing, tapi yang kebanyakan terjadi kayak Airbnb segala macam itu sebenarnya lebih ke akses. Jadi orang di Amerika yang kalau nginep di Hilton itu mahal, dia bisa nginep di tempat saya dengan harga mungkin 1/10-nya. Nah, sebelumnya nggak bisa karena apa? Karena nggak ada aksesnya. Aku mau carinya di mana? Kalau ngubungin saya kan nggak ngerti dia. Tapi dengan ada platform ini dia bisa ketemu orang kayak saya di seluruh dunia, sehingga kemudian dia bisa dapat tempat yang murah gitu. Baik Mas Siwo, tadi kita bahas tentang harusnya mobilnya tidak nambah. Harusnya nggak nambah. Ya mungkin ini seperti tayangan kita di saat ini kita boleh saksikan. Kemacetan menjadi pemandangan yang akrab ditemui dan dirasakan oleh masyarakat perkotaan seperti di Jakarta. Hingga saat ini, meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak dibarengi dengan penambahan ruas jalan ikut menambah kesemrautan jalur lalu lintas, terutama menjelang dan sesudah jam kantor. Pemprov DKI pun mulai melakukan berbagai upaya konkret demi mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya dengan menambah armada serta membenahi fasilitas-fasilitas transportasi umum. Sayangnya, cara ini pun belum mampu menghilangkan potret kemacetan dari wajah ibu kota. Melihat hal ini, Andreas Aditya Swasti pun tidak tinggal diam. Untuk mengurai kemacetan di ibu kota, ia pun ikut berkontribusi dengan mendirikan komunitas Nebengers pada tahun 2011 lalu. Bermula dari aksinya memberi tumpangan kendaraan kepada teman dan keluarganya yang searah menuju rute Sudirman Ciledug, kegiatan tersebut akhirnya mendorong Andreas untuk menginisiasi hal serupa kepada orang lain. Dalam aksinya, ia melibatkan 30 rekan lainnya untuk ikut serta menyediakan tumpangan kendaraan kepada orang lain yang memiliki rute yang sama. 3 tahun menjalani kegiatan ini, komunitas Nebengers telah berhasil mengumpulkan sekitar 71.000 anggota yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Yogyakarta. Dalam melakukan aksinya, para anggota komunitas memanfaatkan akun media sosial Twitter sebagai cara mendapatkan informasi mengenai rute dan waktu antar anggota Nebengers. Pilihan tumpangan yang ditawarkan pun beragam, mulai dari sepeda motor, mobil, taksi, hingga bajai. Iya, itu tadi Mas. Sebenarnya ini yang lebih ideal ya, karena diatur oleh komunitas dan tidak menggunakan mobil bar. Saya bilang inilah karakter Indonesia ada di situ, karena di situ gotong royongnya ada, kemudian komunitas dan yang main nggak pemodal gitu. Itu bedanya Uber sama
Gojek sama ini gitu ya. Netbangers menurut saya, dan ini lahir sebelum orang rame-rame sharing ekonomi ya. Dia sudah konsep sharing yang benar itu adalah sebenarnya Netbangers. Jadi di situ ada orang punya kepentingan yang sama dari Jakarta mau ke Bandung kalau akhir pekan karena rumahnya di Bandung. Kemudian dia mobilnya cuma satu. Jadi kalau Netbangers mobilnya nggak nambah. Tapi kalau Gojek motornya nambah gitu. Kalau Uber motornya nambah gitu ya. Kalau ini enggak, jadi yang orang satu ke Bandung kemudian urunan gitu. Oh, bensinnya habis katakanlah 100.000, ayo kita saweran gitu. Sehingga dan itu ngelolanya adalah komunitas, bukan oleh pemodal. Kalau Gojek itu pemodal. Ya, makanya sebenarnya kalau kita ngomong banyak orang bilang sharing ekonomi itu akan mendistribusikan kekayaan. Nah, yang terjadi nggak begitu. Karena misalnya Grab itu sekarang valuasinya seluruh dunia itu ada 60 billion US dollar. 60 billion itu kalau dirupiahkan kira-kira 700-800 triliun. Itu yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah para investor di Silicon Valley. Ya. Airbnb itu kira-kira 25 billion US dollar, itu 25 kira-kira 300 atau 400 triliun loh ya, triliun rupiah. Itu yang menikmati adalah orang yang pertama kali innovator yang bikin itu gitu. Nah, tukang ojeknya dapat nggak? Sopir Grabnya dapat nggak? Nggak, dia cuma dapat dan trennya hasilnya saja ya. Dan nanti trennya ketika Gojek banyak, ketika Grab banyak, harga itu akan makin tertekan, makin rendah. Ya, seperti yang sudah terjadi saat ini. Sudah terjadi. Konsumen seneng, cuman nanti sopir Grabnya atau tukang ojeknya itu yang setengah mati di situ, karena akan makin ditekan. Nah, semakin ditekan maka tukang ojeknya banyak, sopir Grabnya banyak. Persaingan meningkat. Enggak, dengan banyaknya ini maka valuasinya akan meningkat terus, dan valuasi itu yang menikmati adalah investor. Kalau konsep kayak Netbangers itu nggak ada investor di situ, jadi so everybody itu happy di situ. Bisa itulah saling berbagi dan spirit berbagi ada di situ. Gotong royong kita dulu, sekarang mungkin orang udah lupa kali gotong royong itu apa gitu. Indonesia itu identitasnya adalah gotong royong, itu ada di Netbangers dan itu nggak ada di Gojek. Baik, gitu. Baik Mas Iwo. Nanti kita masih akan membahas seperti apa sih kelemahan sharing ekonomi ini. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan sepertinya perbincangan kita semakin seru karena memang ini adalah fenomena yang saat ini masih terjadi di Indonesia. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sekarang saat ini sedang terjadi. Dan kalau kita berbicara tentang sharing ekonomi, tadi sebelum kita break kita juga berbicara tentang, kita akan membahas tentang kelemahan dari sharing ekonomi. Dan memang kalau kita ingin menciptakan sebuah platform sharing ekonomi, yang harus kita siapkan adalah keamanan, legalitas, transparansi, karena memang reputasi dan kepercayaan customer adalah kunci utamanya. Baik, nanti kita akan bahas. Mas Iwo, dilanjut Mas. Sebenarnya kelemahan dari sharing ekonomi ini apa? Tadi itu ya, jadi di satu sisi sustainable tadi, tapi yang terjadi justru karena investor, yang terjadi adalah mobilnya nambah, bukan tetap dipakai banyak orang. Jadi bukan tetap tapi dipakai banyak orang, tapi nambah dipakai banyak orang gitu. Ya, lantas Mas Iwo, apa yang paling cocok model untuk Indonesia kalau memang sebenarnya sharing ekonomi tidak saya cocok? mengusulkan ada tiga model dari sharing ekonomi ini dalam kaitan siapa yang punya aplikasi ini, siapa yang punya platform ini, gitu. Ini cocok untuk Indonesia ya? Ini 3 opsi. Jadi Indonesia mau ngambil yang mana, nanti pemerintah akan mikir. Yang pertama adalah platform itu karena menyangkut tukang ojek, menyangkut sopir taksi segala macam, menyangkut orang banyak, kesejahteraan orang banyak, maka itu adalah dihitung sebagai yang namanya public good. Ya, public good itu jalan, jembatan itu harus dikuasai negara karena itu dipakai oleh maslahat orang banyak gitu. Nah, platform ini sebenarnya juga punya ciri public good ya, karena dia menjadi medium untuk orang berdagang di situ, nyari customer segala macam gitu. Nah, kalau asumsinya begitu, maka platform ini harus dikuasai negara. Nah, kelemahannya apa? Kalau dikuasai negara nanti inovasi nggak akan jalan. Ya. Berbicara tentang inovasi kalau dikuasai oleh negara tidak akan berjalan. Kita berbicara juga tentang kisru yang kemarin baru saja terjadi di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi dan juga ya kita ngomong sharing ekonomi. Apakah memang hukum yang harus mengikuti ekonomi atau ekonomi yang harus mengikuti hukum? Kita tahu salah satu di ilmu business law itu hukum yang harus mengikuti ekonomi, bukan ekonomi yang harus mengikuti hukum. Bagaimana menurut pandangan Mas?
saya teruskan dulu yang tadi ya, karena nanti ngeling ke regulasinya ya. Jadi 3 opsi dulu ya. Yang pertama dikuasai negara, terus yang kedua adalah diserahkan ke market secara sepenuhnya. Artinya investor itu jadi free rider untuk mengambil kemanfaatan terbesar berupa valuasi saham di bursa. Jadi kayak sekarang trennya kayaknya karena pemerintah nggak ngerti dalam tanda kutip ya. Dan regulator juga nggak ngerti gitu, ini binatang apa, bingung gitu, makanya diserahkan aja kepada pihak swasta. Kalau seperti itu yang terjadi, maka platform ini didedikasikan untuk kepentingan para kapitalis gitu, para investor gitu ya. Itu yang kedua platformnya. Yang ketiga adalah koperasi. Kalau koperasi artinya tukang ojeknya itu memiliki platform. Jadi tukang ojek itu memiliki Gojek. Gitu ya, pemilikan bagian mungkin dari aplikasi tersebut ya. Memiliki, jadi punya saham di situ. Ya, pemilikan apa 100%, apa 60%, 50% bisa diatur. Tapi mesti harus konsepnya koperasi itu tukang ojek atau tukang taksinya itu memiliki aplikasi itu, gitu. Nah, pemerintah harus mikir antara tiga opsi ini ya. Yang terjadi regulasi itu sampai sekarang saya kira pemerintah nggak ngerti itu binatang apa gitu, dan harus digimanain. Dan ini nggak cuma di Indonesia, seluruh pemerintah di seluruh negara itu selalu regulasi itu selalu ketinggalan dari kemajuan teknologi. Nah, karena ini binatang yang sama sekali baru. Kalau kita terapkan skema regulasi yang lama, ya, konsep organisasi misalnya, ini organisasi yang agak aneh ya. Kalau organisasi umum di situ ada pegawai, di situ ada gedung, ya asetnya. Nah, ini adalah perusahaan yang aset light, ya karyawannya nggak ada dia, karena karyanya tukang ojeknya tadi kan. Terus tukang ojek dia nggak perlu punya mobil, dia nggak punya motor, ya, karena motor itu dimiliki oleh si tukang ojeknya gitu. Dia kalau tukang ojeknya kena flu, dia nggak pusing itu. Kalau perusahaan ya enggak, kalau kita perusahaan kan mesti harus kita ada asuransi kesehatan lah, dia nggak mikirin itu. Berarti regulasi antara hukum dengan ekonomi yang ada di Indonesia masih bias. Itu aja, itu satu aspek aja. Kita belum ngomong yang tadi itu, kepemilikan. Kira-kira baiknya dimiliki negara, dimiliki oleh perusahaan atau dimiliki oleh si peers-nya. Dengan sistem koperasi sepertinya seperti Pak. Kalau menurut saya yang terbaik adalah itu. Cuman sekali lagi kalau pemerintah sama koperasi, ini aspek inovasinya nggak bisa jalan. Mungkin kalau gitu ada mungkin inovator yang sosialis. Itu yang ideal, cuman prakteknya karena inovator tuh mata duitan kan pasti kan, harus mata duitan kan. Berarti itu realitas. Idealnya menurut saya adalah para entrepreneur yang kayak Mark Zuckerberg gitu. Jadi memikirkan masyarakat menengah ke bawah. Social entrepreneur. Jadi dia bikin aplikasi, terus aplikasi ini dihibahkan. Itu kalau di Muslim namanya amal jariah namanya. Jadi amal yang makin lama makin kemanfaatnya makin tinggi gitu ya. Nah, itu ada nggak entrepreneur kita yang mau mewakafkan aplikasinya untuk orang banyak? Nah, mungkin Mas Iwo bisa memulainya ya. Baik Mas Iwo, terima kasih semua. Mudah-mudahan kita punya inovator sosialis seperti Mark Zuckerberg ya. Terima kasih Mas Iwo. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Monumen Nasional atau Monas yang biasa ramai dikunjungi pada siang hingga sore hari kini juga bisa dikunjungi pada malam hari hingga pukul 10 malam. Pengelola pun sudah mempersiapkan berbagai hal guna menunjang kegiatan wisata malam di Monas, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga menyiapkan puluhan personil keamanan dan kamera pemantau yang langsung terhubung ke Smart City yang ada di kantor Balai Kota Jakarta. Monumen Nasional atau populer disingkat Monas merupakan destinasi wisata utama kota Jakarta yang biasa dipadati pengunjung pada siang hingga sore hari. Namun, kini ada yang berbeda. Pasalnya malam hari pun pengunjung tetap ramai mengunjungi Monas. Ya, mulai bulan April ini, kawasan Monas buka hingga pukul 10 malam. Artinya, warga dapat masuk ke Museum Diorama, naik ke pelataran dan menikmati pemandangan Jakarta dari puncak Monas pada malam hari. Layanan ini buka dari hari Selasa hingga Minggu dan tutup pada hari Senin. Menurut Rini Haryani, Kepala Pengelola Monas, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki hiburan malam yang bermanfaat. Memberikan hiburan kepada masyarakat karena kebanyakan termasuk turis ya. Turis itu mereka akan datang ke kawasan ini biasanya sore hari. Sehingga kita memberi kesempatan kepada mereka turis-turis itu untuk supaya bisa masuk ke dalam Tugu dan kepada masyarakat untuk bisa keindahan
lampu Kota Jakarta dari Puncak Monas. Untuk mengantisipasi tindak kriminal dan asusila yang marak terjadi pada malam hari, pengelola Monumen Nasional telah memasang 67 CCTV yang terhubung langsung ke Smart City di Balai Kota Jakarta, serta menyiagakan 40 petugas keamanan yang tersebar di sekeliling kawasan Monas. 8 petugas teknisi pun disiagakan untuk mengantisipasi kerusakan mesin elevator, sehingga pengunjung dapat menikmati wisata dengan rasa nyaman dan aman. Untuk menambah daya tarik kawasan Monas, pengelola akan memasang lampu-lampu di bawah pohon, menambah 10 toilet standar internasional, dan memasang air mancur menarik yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2016 ini. Yeremia Tera, Yoga Pratama, DAI TV. Ya, warga Jabodetabek antusias mencoba wisata malam yang ditawarkan oleh Monumen Nasional. Hal ini terlihat dari data pengunjung Monas yang naik 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Setelah memperpanjang waktu operasional hingga pukul 10 malam, kawasan wisata Monumen Nasional mulai dipadati pengunjung. Menurut data pengelola Museum Nasional, pada 6 April 2016 lalu, jumlah pengunjung Monas mencapai 4.000 orang, atau naik 2 kali lipat dibandingkan jam operasional sebelumnya, yang hanya sampai pukul 4 sore. Laras adalah salah satu pengunjung yang datang ke Monumen Nasional untuk melepas penat seusai jam kerja. Dengan tiket terusan seharga Rp15.000, Laras dapat melihat diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus naik ke puncak Monas untuk mengamati keindahan lampu-lampu kota. Mayoritas pengunjung adalah muda-mudi, tapi tidak sedikit pula yang membawa serta keluarganya. Pendapat saya bagus, karena bisa buat jadi tempat refreshing sebentar. Setelah orang kerja kan bisa main ke sini, nunggu biar nggak macet-macet banget. Terus kalau buat kita wisata puncaknya itu enak aja ngelihatnya. Kan kalau siang kan dia walaupun jelas kelihatan, tapi kerasa panasnya kan kerasa banget. Kalau malam kan ada angin-angin sepoi gitu kan. Keren aja sih, lampu-lampunya kan nyala, jadi kelihatan lebih baru tahu aja malamnya Jakarta tuh kayak apa. Ya senang aja ya bisa ngajak keluarga jalan-jalan dengan biaya hemat ya Pak, murah meriah, bisa senang aja dah pokoknya intinya. Namun, untuk menikmati pemandangan dari puncak Monas, pengunjung harus mengantri dari pukul 6 sore. Pasalnya, tiket terusan baru akan dijual pukul 6:30 hingga 9 malam, dan hanya sejumlah 700 tiket terusan saja. Yeremia Tera, Yoga Pratama, DAI TV. Pemirsa, minimnya orang yang memiliki golongan darah dengan resus negatif di Indonesia mendorong terbentuknya komunitas resus negatif Indonesia. Seperti apa? Berikut liputannya. Di Indonesia, orang yang memiliki golongan darah dengan resus negatif sangat minim atau langka. Jumlahnya diperkirakan hanya 1% dari total populasi di Indonesia. Orang yang memiliki darah dengan resus negatif hanya bisa menerima transfusi darah dari orang yang memiliki resus yang sama. Apabila mendapat transfusi darah dari orang dengan golongan darah yang sama, tetapi memiliki resus yang berbeda atau resus positif, maka tubuh orang dengan darah resus negatif akan membentuk reaksi penolakan. Sehingga, saat pemilik resus negatif membutuhkan transfusi darah, cenderung mengalami kesulitan. Oleh karena itu, pemilik darah dengan resus negatif memiliki ketergantungan yang tinggi antar sesama pemilik darah resus. Ketergantungan yang tinggi antar pemilik darah dengan resus negatif ini melandasi inisiatif dibentuknya Komunitas Non-Profit Resus Negatif Indonesia atau RNI. Tujuannya adalah untuk menyebarkan kesadaran mengenai pentingnya mengetahui resus darah dan menjadi wadah bagi mereka yang memiliki darah resus negatif. Resus negatif itu sebenarnya kan penggolongan, salah satu dari penggolongan darah. Jadi kita kenalnya sebenarnya secara umum itu kan kita kenalnya kan sistem ABO. Sistem ABO itu ya keluarnya nanti golongan darahnya A, B, AB atau O gitu. Sementara resus negatif ini sistem penggolongan darah yang lain gitu. Dia menggunakan resus atau kalau ilmiahnya itu dia menggunakan pakai kalau nggak salah anti-D gitu. Untuk resus ini cuma dua, resus positif atau resus negatif. Melihat perjalanan yang dari tahun ke tahun ternyata permintaan resus negatif ini terus meningkat. Berarti Indonesia ini punya potensi.
punya potensi pemilik resus negatif yang belum banyak diketahui oleh khalayak umum. Kita di sini minta bantuan benar-benar. Terima kasih juga untuk PMI. Ini kan kita udah koordinasi bukan di Jakarta aja ya, seluruh Indonesia. Kita coba terus berkoordinasi dengan PMI, baik dengan PMI maupun terkait dengan UTD unit transfusi darah setempat. Itu biasa koordinasi dengan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Dengan memiliki 1.600 anggota, RNI mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Tidak hanya itu, RNI juga mengajak para pemilik darah beresus negatif untuk sering melakukan donor darah. Karena masih banyak di luar sana yang kesulitan mencari darah dengan resus negatif. Seperti yang dialami oleh Joko Setiadi, seorang bapak dari anak yang memiliki resus negatif yang pada saat itu sedang membutuhkan darah untuk anaknya yang akan menjalani operasi jantung. Seperti anak saya itu bisa dikatakan itu golongan darahnya agak langka di Indonesia karena kebanyakan itu adanya di daerah Eropa informasinya gitu. Nah, kebetulan di Indonesia sendiri sudah dibentuk satu komunitas yaitu Resus Negatif Indonesia ya atau RNI. Nah, kemarin sih dari pihak rumah sakit anjurin kita untuk komunikasi sama RNI tersebut gitu. Akhirnya kita lanjut ke kontak sama orang-orang RNI. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Saya Vincer Bintang. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.